harus kerja nih, kamu tahu masa umur segini masih sama orang tua gitu. Ya elah gitu, aku kerja capek-capek gini misalnya dari 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 itu cuman buat nyenengin orang coy gitu. Apalagi dengan musim sekarang pandemik, masalah ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Jadi itu tuh bisa menjadi kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa berasa. Halo Edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Maria Ilin, Aku Maria Irma, Dan aku Peter. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan membahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Nah nih kita sekarang ada di segmen Bermuda. Jadi segmennya namanya Bermuda, Bincang Edukasi Rakyat Muda. Jadi kita tim Biru tuh punya berbagai segmen ya. Jadi bukan cuma segmen Bermuda. Nah kali ini adalah episode pertama kita di benar segmen sekali. Bermuda. Nah basically di segmen Bermuda nih kita akan bahas berbagai macam topik. Nggak cuma yang lagi trending sih, kayak topik misalnya isu-isu hangat yang ada di kaum milenial, pokoknya isu-isu terkini, pokoknya tentang apa aja sih sebenarnya. Iya benar, sebenarnya tentang apa aja dan bisa jadi tentang simple talk yang lagi ada di Iya, kita pemikiran misalnya lagi kepikiran, oh ya kayaknya ini satu isu deh, terus kita bisa omongin. Termasuk juga isu-isu yang misalnya teman-teman punya saran gitu ya, bisa di-sharingkan ke kita bisa diskusi bareng. Iya benar banget. Dan kita nggak cuma nanti bertiga aja, tapi kita juga nanti bakalan ada datangi narasumber juga ya. Iya, dan itu segmen yang lain gitu, segmen yang sama narasumber. Nah, untuk kalian yang penasaran, ada segmen apa-apa aja sih di channel kita? Segera pantengin aja, nanti bakalan banyak banget di situ. Iya. Jadi ini ya episode pertama sekaligus akan bahas suatu topik yang lagi masih happening ya sampai sekarang. Iya, masih. Dan ini topik ini nih juga sebenarnya pasti cukup banyak dirasain sama terutama kalau kaum milenial. Iya, Nah, sebelum kita menuju ke topik, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman edukasi yang ada di rumah, juga sama Bang Peter sama Ilin juga. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain bertanya-tanya tentang tujuan hidup kalian gitu, atau bingung tentang apa sebenarnya apa yang kalian kerjakan sekarang ini udah benar belum sih, udah sesuai belum sih dengan tujuan hidup kalian gitu? Atau misalnya kalian cenderung misalnya membanding-bandingkan apa yang kalian punya atau apa yang udah kalian capai sampai saat ini dengan hidup orang lain. Misalnya kayak, kayaknya teman aku udah kerja di sini, kayaknya hidupnya enak-enak aja, fine-fine aja kayak gitu. Kerja di misalnya perusahaan yang gede dengan salary yang sesuai dengan salary yang tinggi gitu. Kalian cenderung membanding-bandingkan itu dan ngerasa diri kalian tuh nggak cukup gitu. Iya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pasti pernah sih ya, pernah ya. Bang Insecure gitu ya. Nah, insecure. Insecure kalau sekarang tuh emang lagi ini ya. Itu kayak kata-kata yang selalu dipunyai oleh semua orang, berlindung terutama cewek. Nah, insecure. sebenarnya itu guys, fase itu tuh ada fasenya. Terutama gitu. di kaum milenial dan isu ini nih sebenarnya udah cukup banyak yang angkat juga. Oh iya benar. Ini namanya cukup keren sih, namanya Apa itu? quarter life crisis. Wow. Dari namanya keren ya, quarter life crisis. Tapi sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Nah, quarter life crisis itu adalah suatu fase di mana milenial terutama ya mencari jati diri. Jadi kayak mereka merasa kebingungan tentang tujuan hidup mereka yang ada saat ini gitu. Yes. Misalnya yang kayak tadi aku bilang, kayak cenderung membanding-bandingkan apa yang telah kita capai dengan orang lain kayak gitu. Teman-teman kita misalnya yang ada di sekitar kita. Atau kayak misalnya nih kayak dia misalnya yang udah menikah terus ngelihat yang belum nikah gitu. Di umur yang misalnya kayak kita ya, kayak 20-an gitu, kayaknya kok teman-teman aku kok kayaknya belum nikah, masih sibuk main-main gitu ya. Ada yang masih kayak masih sibuk mencapai karir dan juga ngejar pendidikan dan lain-lain. Kok aku udah harus ngurus rumah tangga ya kayak gitu. Nah, orang yang bekerja atau yang masih single malahan mikir
kok aku kayaknya enakan nikah aja ya kayak gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang kayak gitu yang kayak cenderung membandingkan dan cenderung questioning ke diri sendiri. Sebenarnya kita udah memenuhi ekspektasi atas tujuan hidup kita belum sih? Nah itu dia tadi quarter life crisis. Nah biasanya fase ini tuh dialami sama milenial atau teman-teman atau kita semua sih juga bisa ngerasakan di umur 25 sampai 30 sih. Iya, kebanyakan benar banget ya. Dan benar sih kata Irma, aku pernah baca beberapa artikel dan tadi sebelum kita diskusi juga aku sempat riset gitu, dan benar kayak menurut quarter life crisis itu pertama kali gelar itu tuh dipopulerkan sama salah satu dua orang penulis. Yang pertama namanya Alexander Robbins dan Abby Wilder. Jadi mereka tuh menulis buku yang judulnya Quarter Life Crisis: The Unique Challenge in Your 20s. Itu bukunya ada pada tahun 2001 gitu diterbitkan. Jadi memang sebenarnya kayak kata Irma bilang, quarter life crisis itu seperti sindrom yang sebenarnya udah ada sejak lama, tapi akhirnya baru dipopulerkan gitu. Jadi orang-orang tuh baru gimana ya, mungkin baru ngeh ya. Baru ngeh gitu. Baru ngeh ternyata baru ini tuh menyadari ini gitu. tuh bukan sindrom yang hanya dirasakan sama satu orang gitu. Iya benar-benar banget. Jadi itu tuh kayak sindrom, kayak benar kata yang udah Irma sampaikan, itu tuh ada di tahap di umur sekitaran 20 ke 30. Kan quarter kan artinya seperempat ya. Jadi memang itu tuh menurut salah satu psikolog juga dari London, namanya Alexander juga. Jadi Alexander tuh bilang kalau misalkan quarter life crisis tuh memang kebanyakan dialami oleh orang yang 20 sampai 30 tahun gitu. Bertanya-tanya karena kenapa pada fase itu? Karena fase itu tuh dimana kita sebagai kaum muda itu udah berada di masa yang matang, tapi nggak juga matang gitu. Kayak transisi bukan sih? Iya, kayak transisi jadi, dari kita kan remaja gitu ya, remaja terus beranjak untuk baru mulai dewasa, baru mulai ngerasain itu. Oke, aku harus independen gitu. Jadi masa dimana kamu tuh terlalu naif untuk dikatakan dewasa, tapi juga kamu punya beban buat tanggung jawab atas hidup kamu sendiri at least gitu. Jadi memang dari sosial kita kan punya beberapa beban tuh yang kasih ke kita gitu. Kayak kamu harus kerja nih. Kamu masa umur segini masih sama orang tua gitu. Padahal kan setiap orang tuh punya struggle-nya masing-masing ya. Iya. Dan benar hal itu tuh ternyata hal yang selalu dialamin oleh semua orang gitu. Karena setelah quarter life crisis itu tuh juga terkenal yang namanya middle life crisis. Wah, jadi ada kelanjutannya. Jadi actually dalam kehidupan kita tuh kita bakalan menghadapi banyak sekali krisis. Dan untuk Bang Peter sendiri nih, Abang pernah enggak sih mengalami itu gitu sebagai abang tertua kita di sini gitu? Coba. Kayaknya Bang Peter lagi ini kan. Kalau misalnya di artikel yang biasa yang banyak menceritakan tentang quarter life crisis tuh rata-rata bilangnya 25 sampai 30. Ya. Nah, kayaknya di umur-umur Bang Peter kan. kan. Bang Peter paling tepat nih, coba kita dengarkan gimana Bang. umur lagi 12 tahun. Oh iya. 12 tahun plusnya banyak guys. 12 tahun jiwanya 12 tahun itu jiwanya 12 tahun. Tapi umur tidak bisa dibohongi, Bang. Buka. Ampun Bang Jago. Oke, kalau kita jadi ngomongin umur Bang Peter nih, tebak-tebakan. Oke, Bang, gimana Bang? Jadi Bang. Iya, jadi narasumber ya saya ya. Oh iya, jadi. Tadi kan cuma duduk, dan sekarang giliran. Jangan salah gitu. Ini kan segmen di mana berbicara tentang eksperimen kan, guys. Iya kan? Pengalamannya tuh kadang yang biasa sepuh gitu lebih punya. Biasanya yang lebih berumur ya, yang punya pengalaman lebih gitu. Oke Bang, back to laptop. Oke. Kalau dari aku pribadi sih, kalau misalkan ngalamin hal-hal yang kayak gitu, misalkan pertama ada kekhawatiran sendiri ya, ada kekhawatiran ataupun pas pada saat kita kalau notabene-nya kan kita mungkin sekarang udah pada selesai studi semua nih, selesai studi, dan pada saat selesai studi kita tuh masih bingung kita harus kerja di mana. Terus kalaupun kita mau kerja harus masuk di ruang lingkup kerjaan yang seperti apa, sesuai gitu passion atau enggak gitu ya. Apakah kita tuh benar-benar suka dengan pekerjaan tersebut atau gimana gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dari aku pribadi sih, kalau misalkan dengan kekhawatiran itu pernah juga kepikiran sampai apakah udah menjalani hidup dengan benar atau enggak gitu kan. Nah, udah itu apakah selama ini nih akunya udah bisa membagi. Pertama, kalau misalkan ada kayak PR tersendiri, terutama untuk kita yang udah selesai nih kan, kayak
paling enggak kita kan pengennya harus punya kerjaan yang mapan. Nah, pastinya mapan gitu kan. Udah itu nanti kita tuh bakalan kayak mau ngebagiin orang tua, itu kan PR besar tuh. Iya, PR besar banget, banget. PR banget. Kalau dari aku pribadi sih, nggak tahu dari teman-teman yang lain. Nah, dengan adanya hal-hal yang seperti itu kayak kekhawatiran dan lain sebagainya, sebenarnya itu tuh kayaknya emang dialamin sama orang banyak gitu. Bukan cuman aku kita doang gitu ya, ya. bukan cuman kita bertiga misalnya. Jadi di luar sana masih banyak banget orang-orang yang ibaratnya punya kekhawatiran tersendiri, terutama masalah hidup dan lain sebagainya. Mungkin masalah apalagi dengan musim sekarang pandemik, masalah ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Jadi itu tuh bisa menjadi kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa, berasa banget gitu. Iya, Gitu iya sih. benar ya. Kalau dari Irma sendiri gimana, Mah? Nah, ya Quarter life crisismu udah terjadi belum, Mah? Atau jangan-jangan udah nih. Karena gimana ya, yang namanya kekhawatiran itu tadi sih yang kayak Bang Peter cerita, itu aku tuh ngerasa ya kekhawatiran itu apalagi setelah lulus ya. Karena kita tuh jadi punya banyak ekspektasi gitu loh. Jadi kayak kita punya ekspektasi tentang diri kita sendiri, orang tua kita punya ekspektasi tentang kita, lingkungan kita juga punya ekspektasi tentang kita gitu. Jadi kayak too much expectation from others itu jadi kayak membuat kita tuh beban gitu. Apakah kita bisa mencapai nih ekspektasi semua orang gitu. Padahal nanti di mana pada saat kita mau mencapai ekspektasi itu akan banyak lagi kan hal. Kayak misalnya nih, kita misalnya aku deh, aku kan lulusan ini ya, ekonomi dan bisnis ya. Kalau misalnya aku nggak bekerja sesuai dengan gelar aku, kayak pasti aku akan cenderung pikir atau orang-orang lain akan cenderung bilang, lah sayang dong gelarnya gitu kan. Sebagai seorang lulusan ekonomi dan bisnis. Faktanya gimana, Mbak? Apa perlu dibuka di sini ya, Mbak? Jangan dong. Nanti kita ada yang mau tahu lebih lanjut boleh ya. Boleh di DM secara langsung ya. Tapi itu isu guys, kayak Iya, benar. aku yakin deh teman-teman di sini kayak setelah kalau misalnya ditanya nih satu-satu gitu kan, bener banget. termasuk abang-abang yang ada di belakang layar, kalau ditanya satu-satu nih, termasuk teman-teman juga, ketika kalian kuliah dan kalian selesai kuliah, apakah benar kalian mau benar-benar kerja sesuai dengan background, educational background gitu kan, Educational background. atau sesuai dengan passion kalian? Karena nggak banyak nih yang misalnya menemukan passion itu di tengah. Yes. Udah selesai, udah lagi tengah-tengah di misalnya jurusan di ekonomi gitu misalnya ya, kayak aku, terus di tengah-tengah jadi kayak, lah kayaknya aku salah jurusan gitu. Ya terus kayaknya ada dah iya, itu selalu ada kan. Itu Dan kayaknya rata-rata dialamin juga sama teman-teman yang lain loh. Iya, nggak sih? Salah jurusan. Salah jurusan banyak banget kan. Nah, salah jurusan ya. Iya, dan itu menurut aku adalah salah satu starting point quarter life crisis. Yes. Banyak itu kan. Gimana Bang, udah ngerasa? Udah kayak ngerasa, oh iya benar juga. Jangan saling membuli Anda, kan kita di sini kayak. Oke, balik. Jadi gitu ya. Jadi kayak akan banyak sekali ekspektasi yang harus kita penuhi gitu. Iya, bener Ekspektasi orang lain itu tadi gitu kan. Terus ekspektasi apalagi orang tua ya. Iya. Orang tua kayak kita kan rata-rata pada saat berpendidikan itu walaupun misalnya di jenjang perguruan tinggi itu kan masih dalam campur tangan orang tua kebanyakan ya. Bener. Itu kan pasti kayak pasti anak aku nih jadi ekonom gitu Iya, kan. bener. Dan pada saat kita selesai kuliah, kita nggak ada di jalur itu, akan banyak banget gitu kayak misalnya orang tua juga kenapa gelarnya nggak dipakai gitu. Terus nanti kayak teman-teman juga, apalagi kalau misalnya kita lihat teman-teman kerjanya tuh sejalur tuh, ya sejalur gitu kan. Tapi kita nggak bisa denial juga kalau misalnya hal itu misalnya memang bukan rezeki kita, karena kita nggak bisa milih kan. Even misalnya aku milih nih, oke, aku bakalan jadi ekonom setelah aku selesai kuliah, setelah aku dapat SAK gitu. Kan ceritanya nih lulusan akuntansi nih. Jadi setelah aku dapat SAK, aku bakalan jadi ekonom atau aku bakalan kerja di Big Four kayak gitu. But who knows gitu kalau Big Four misalnya belum mau menerima aku sekarang. Abang aku harus maksa, nggak bisa juga kan gitu. Dan pasti kita akhirnya bekerja sesuai yang kita suka, cari opportunities lain, atau ya kerja di mana rezeki gitu loh. Iya, bener banget. Nah gitu, jadi kayak susah gitu kalau kita mau menjawab setiap ekspektasi itu. Dan karena
kita tidak pasti bisa menjawab ekspektasi itu yang akan jadinya membuat diri kita tuh menjadi merasa kayak wah kira-kira udah tujuan kita udah benar belum sih? Iya, Udah benar belum sih ini hidup yang aku mau Ha, ha, gitu. ha. Itu kan inti dari quarter life crisis kayak yes. menanyakan tujuan hidup kita sebenarnya about life gitu. gitu intinya. Nah, ada juga nih misalnya juga yang kayak kita udah kerja nih, banyak juga ya teman-teman kita aku yakin Iya. udah kerja juga gitu kan. Pada setelah selesai lulus, entah mungkin sekarang masih ada yang berkelana mencari yang mana yang cocok gitu. Dan misalnya nih kita lihat nih kayak, oh kayaknya dia udah kerja di tempat yang bagus nih gitu Iya, kan, iya, iya. gajinya gede gitu kan, tempat kerjanya keren gitu. Iya. Tapi coba tanya deh, pasti tetap ada tuh Pertanyaan kayak, dalam otaknya Iya, ya. at least nanya gini deh. Ya elah gitu. Aku kerja capek-capek gini misalnya dari 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 itu cuman buat nyenengin orang coy gitu. Iya. Kayak aku cuman kayak misalnya nih ngapain kek buat dokumen, buat report dan aku tuh nggak tahu itu tuh kerjanya untuk apa gitu. Aku cuman tahu buat dokumen, keserahkan ke atasan udah. Iya benar. Itu yang kayak aku sendiri nggak tahu itu what is the point for myself gitu, Iya. for my life gitu. Untuk apalagi itu kan sesuatu yang kamu kerjakan setiap hari. Iya, gitu. setiap hari Dan yang kamu nggak bisa tahu gitu apakah 1 tahun ke depan kamu bakalan mengerjakan hal yang sama atau gimana atau gitu. gimana Jadi gitu. kayak Iya. akan tetap selalu banyak pertanyaan sih kalau menurut aku. Dan tadi dengar Bang Peter cerita soal ya itu tadi kan banyak gitu. Salah satunya tentang ekspektasi itu tadi yang aku ngerasa juga iya sih kayak kita nggak akan bisa memberhentikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup kita gitu. Karena pertanyaan tuh nggak akan pernah selesai gitu Iya. kan. Ya gitu sih kalau Jadi aku. itu the nature manusia buat punya pertanyaan gitu dalam dirinya sendiri. ya nggak sih? Even Selalu kayaknya kalau misalnya nih siapa ya tanyain ini deh misalnya founder terkenal Iya. yang punya perusahaan yang gede dan segala macam gitu kan yang udah kita lihat secara mata kita ya, mata orang awam tuh kayak waduh sukses banget Iya, gitu bener, kan. bener banget. Sudah di tahap yang aduh mau cari apa lagi sih gitu. Iya, benar. Tapi aku yakin benar-benar kayak mereka tetap punya suatu Pertanyaan. keraguan atau pertanyaan gitu. Bener banget. Pertanyaan paling simple, apakah bisnis mereka bakalan tetap survive gitu? Iya kan? Iya bener banget. Nah kalau Dan yang misalkan pastinya juga perjuangan mereka tuh pasti luar biasa kan. Iya bener Sampai bener. mereka kayak gitu. Iya Iya. bener. Nah bener banget sih. Kalau misalkan tadi kan dengar Irma sama Bang Peter tuh lebih kayak ke pertanyaan, maksudnya ekspektasi orang lain gitu. Nah kalau aku tuh lebih ke ekspektasi diri aku sendiri sih. Quarter life crisisnya aku tuh lebih ke ekspektasi diri sendiri. Jadi ingat gak sih dulu ketika kita ingat gak fase dimana kita ketika melihat orang yang lebih tinggi dari kita merasa kayak oh kalau aku SMA kayaknya seru deh gitu. Oh iya, Ketika SMA ngerti, kita ngerti. lihat kayak anak kuliah. Waktu kita SMP, kita lihat orang anak SMA keren gitu kan. Nah pengen Waktu SMA. SMA pengen Kuliah, kuliah, pengen kuliah gitu. kuliah pengen kerja, gitu. kerja pengen nikah. Nah jadi kayak selalu ada itu gitu tahapan-tahapan iya, dimana iya. kita tuh berpikir kalau kehidupan kita kayaknya akan lebih baik ketika kita ada di tahap ini gitu. Nah sedangkan tahap quarter life crisis itu ada di saat dimana kita berekspektasi bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di sekitar kita gitu. Nah itu sih jadi kalau misalkan tadi Bang Peter sama Irma lebih ke ekspektasi eksternal, Iya. entah itu jurusan, entah itu orang tua, entah itu yang lain. Kalau aku lebih ke ekspektasi diri aku sendiri gitu loh. Itu yang bikin aku kadang stres karena banyak juga kalau aku kan dari luar gitu. Maksudnya aku kuliah di Jakarta gitu. Jakarta umur kita itu ada yang udah punya perusahaan, gitu. Ada yang udah punya mobil 5, ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak 3 gitu. Jadi tuh orang tuh punya kehidupan yang kayaknya terlihat sangat-sangat sempurna. Seumuran gitu. Nilin ya. Seumuran aku Apalagi gitu. seumuran. Jangan gitu Bang, kelihatan juga Jangan lah. jangan Jangan kelihatan Jadi, juga lah. Maaf nih, kita tidak mention ya dari tadi guys. Gitu. Nah, jadi kayak bener, jadi kayak kalau aku tuh lebih ke diri aku sendiri gitu. Dan ya itu sakit gitu, itu menyakitkan karena akhirnya aku bertanya-tanya apakah hidupku udah cukup worth it gitu. Jadi kayak apakah yang aku jalanin sekarang tuh udah cukup. Apakah aku kurang berusaha? Iya, Gitu apakah ya? aku kurang berusaha? Apakah aku tidak cukup baik untuk mendapatkan kehidupan kayak yang mereka Iya. dapatkan gitu. Jadi itu sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang kadang tuh bikin kita tuh jadi mikir gitu. Apakah jadi krisis juga dalam hidup kita gitu. Karena kita akhirnya kayak selalu melihat sesuatu tuh kayak iya ndak ya. Iya. Akhirnya dari keraguan-keraguan itu mungkin yang akhirnya bikin kita tuh bertindak tuh tidak benar-benar gitu. Karena Iya. kita ragu gitu, iya kan? Nah,
menurut aku orang-orang sukses kayak misalkan siapa kayak Iman Usman, terus Mark Zuckerberg dan sebagainya gitu siapapun yang menurut kita sukses yang menurut deh kita gitu ya. sukses di mata kita, apalagi kayak Iman Usman pada usia muda gitu kan. Kayaknya mereka juga pasti bertanya, benar kayak kata Irma, kayak kata Bang Peter, mereka juga pasti punya pertanyaan yang banyak banget dalam pikiran mereka. Tapi bagaimana cara mereka menghadapi itu gitu? Bagaimana mereka meyakinkan diri mereka untuk tetap berjalan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu gitu? Setuju sih, karena kan? gimana ya, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing gak sih? Kayak Bener. ada, waktu itu aku ada lihat satu meme satu artikel gitu yang kayak Obama starts at 50s 50s. to be the president kan, but Trump start at 70s gitu. Dan kayak ya nggak ada yang tahu juga kayak gitu kita Iya. bakalan start umur berapa untuk mencapai satu hal yang besar tuh kita nggak ada yang bakalan Iya, tahu benar. gitu. Kalau Peter start kapan jadi Start bupati? now gitu. I'm starting now, what do you mean ya? Dia mau kampanye ya guys ya. Bener sih itu. Nah terus tuh aku juga ngumpulin beberapa fakta nih guys tentang quarter life crisis menurut beberapa ahli. Ya. Dan Wah, aku Kak Ilin nih suka research ya guys ya. Karena- Jadi buat kalian topik apapun itu suruh Kak Ilin yang research. karena guys kan kita kan bertiga ini kan masih Secara duta baca. Oh iya, jangan spill dikit. Nah, kalian tidak tahu kita bersama siapa. jadi tidak guys, karena kita bertiga sama-sama masih amatir dalam hal ini gitu. Kita jujur aja, kita bertiga tuh quarter life crisis banget karena ini bukan jurusan kita ya, tapi kita Iya, honestly kalau mau dibongkar backgroundnya. iya beneran bukan, tapi kan kita berusaha untuk itu tadi berjalan Iya. dalam keraguan, meyakinkan diri. Iya. gitu. Nah, itu salah satu solusi sih ya. Iya, Di betul. tengah berbagai macam pertanyaan dalam hidup kita tuh tetap harus memikirkan solusi. Yes. Kayak ya setelah kita misalnya kita krisis kita krisis. emang iya sih ya Lagi pandemi Bu, krisis gitu. ini krisis ekonomi gitu kan, bukan cuma Indonesia guys yang resesi tapi kantong kita juga resesi. Aduh ini curhat Jadi curhat. apa tadi ya aku ngomong, oh ya jadi semakin banyaknya pertanyaan dalam hidup, semakin banyaknya kekhawatiran, ya so what gitu kan. Iya, Kita bener tetap banget. harus jump into the solution gitu enggak Yes. sih? Kayak ya udah kalau misalnya kita galau nih, ya udah solusinya apa gitu. Jangan galau ya galau, udah. Terus kayak menjauhkan diri dari kayak lari dari masalah gitu kan. Tapi Iya, kita bener. harus hadapin apa yang ada di depan sih, aduh. Iya, Kayak bener berasa banget, ini deh motivational Iya, buat iya. kalian yang mau mengundang aku sebagai dah pokoknya gitu deh, kayak kita harus tetap memikirkan solusi apa yang paling Solusi tepat. apa yang Nah, gimana menurut kalian? Kayak ketika seseorang ada di fase quarter life crisis ini kan kayak setiap orang tuh krisisnya itu kan beda-beda ya. Ada yang katanya dari beberapa yang kita lihat juga kan, kayak misalnya ada yang sharing tentang quarter life crisis, ada yang sampai ngerasa nol banget gitu tuh. Kayak yang udah bener-bener ragu tapi ragunya tuh sampai nol. Iya, Kayak iya. sampai nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Iya, benar. Terus ada yang kayak masih gejala nih. Kayak aku ngerasa aku masih bergejala sih. Oh, iya, iya. Kayak krisis sih memang Oke, gitu kan, siap. dari segi apa? Powerful woman banget Ekspektasi. ya. Kayak dari segi ekspektasi, dari segi apa yang tadi yang kita udah sharing kan itu kayak ya gejalanya tuh udah kayak ada gitu. Oke, aku khawatir tapi nggak sampai buat aku depresi, nggak bisa tidur tuh nggak. Iya, iya. Kayak ya udah kayak gitu aja. Nah, kalau menurut aku sendiri atau menurut kalian dulu deh, menurut kalian gimana nih cara mengatasinya gitu? Kalau cara mengatasinya, Bang Peter ada itu nggak? Ada masukan nggak? Tadi kan Bang Peter kayaknya udah. Bang Peter dulu deh, kita Iya, ini ya kan harus udah sopan lebih- ya. harus Kita harus sopan. sopan Bang Peter Kepada dulu gimana, Bang sesepuh. Peter? Oke. Solusi ya. Ya, solusi. Solusi kalau misalkan menghadapin Misalnya lagi tiba-tiba Quarter datang life nih, crisis. datang apa tuh namanya kayak pertanyaan kayak, ih kira-kira hidup aku nih udah sesuai belum ya dengan tujuan aku? Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lepas gitu Yes. dari hal itu? Nggak lepas juga sih, at least ya solusinya lah gitu. Kita memikirkan solusi daripada terus terpuruk. Gimana Bang? Kalau dari aku pribadi sih, kalau misalkan ngadepin hal tersebut, prioritaskan apa yang menjadi prioritas dulu. Paham nggak maksudnya? Gimana tuh? Gimana Gimana? tuh? Prioritaskan. Misalkan aku nih pengennya di tahun ini nih pengennya target aku apa gitu, yang menjadi prioritas aku apa. Tetap punya target Iya, gitu tetap ya. punya target gitu kan. Nah, dengan adanya prioritas atau target, artinya kita tuh punya
usaha-usaha tertentu untuk bisa mencapai target tersebut gitu kan. Nah, yang kedua kalau yang kedua misalkan ketahui apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Misalnya kita nih selalu diberikan kesempatan untuk misalkan kalau kayak teman-teman yang lain nih kan mereka punya talent misalnya. Nah, kalau misalkan kita punya talent, artinya kita tuh punya kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu, entahnya itu berupa punya potensi lah gitu ya. Potensi diri, punya diri. potensi diri. Selain itu juga jangan membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain. Ini Iya. bener-bener Bener nggak sih? setuju banget Iya, sih. iya, Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kalau terkait dengan rezeki kita sama rezeki orang tuh beda. Yes. Gitu. Iya. Kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan rezeki, terus terkait dengan Waktunya juga beda. iya, waktunya juga beda, prosesnya juga beda Yes. gitu. Setuju. Iya. Kurang lebih gitu sih dari aku. Setuju banget. Jadi tadi poinnya kan Bang Peter bilang jangan apa tadi Bang? Pertama prioritaskan. Mengerti prioritas kita gitu. Terus ngerti bahwa setiap orang tuh nggak bisa dibandingkan. Tapi benar sih itu. Kalau misalkan kita tahu prioritas kita bakalan punya punya set sesuatu gitu loh di depan. Oh ini. Jadi kayak ketika kita ragu kita ingat goals kita tuh ini loh. Iya. Gitu. Dan percaya juga tadi kata Bang Peter setiap orang tuh punya potensinya masing-masing ya. Jadi jangan coba membandingkan potensi kita dengan potensi orang lain karena nggak akan sama. Nggak bakal even sama juga. Iya, even sama sekalipun kayak setiap orang punya yang sisi lebih menonjol, apa yang sisi lebih kurang gitu kan. Bener banget yang kayak gitu. Ilin menurut Ilin gimana Lin tadi? Kalau punya aku sih yang pertama adalah lebih ke terima gitu. Yang pertama Waduh, adalah terima kalau misalkan kita emang kita lagi galau gitu. Terus apa? Nah, tapi ya bukan cuma terima, tapi kita juga harus cari aku sekarang lagi sedih atau aku sekarang lagi ragu nih. Kira-kira kenapa ya aku ragu? Mulai kayak bertanya kayak, kenapa ya aku ragu? Ini ada solusinya nggak ya? Pantas nggak ya aku ragu? Atau karena menurut aku segala sesuatu pasti ada jawabannya gitu. Iya. Segala pertanyaan tuh pasti ada jawabannya. Jadi yang pertama adalah terima keadaanmu dan juga lakukan gitu. Setelah itu tuh apa ya solusi kira-kira yang terbaik dari masalah aku sekarang gitu. Yang kedua adalah educate yourself. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengedukasi diri kita bakalan tahu kalau kita tuh tidak sendiri mengalami itu gitu. Karena kita yakin juga kalau misalkan orang-orang di luar sana tuh punya permasalahan yang sama dengan kita. Dan juga Bang, ternyata tuh di luar sana tuh udah banyak sekali psikolog yang bakalan siap bantu kita gitu. Dengan beberapa riset yang mereka lakukan, dengan beberapa artikel yang mereka kasih. Dan menurut aku itu sangat membantu sih. Karena ya itu ketika kita udah punya pertanyaan, terus kita educate ourselves buat cari tahu apa jawabannya, maka kita bakalan punya gitu jawaban-jawaban dan kita bakalan punya solusinya dari orang lain yang mungkin berhasil keluar dari fase itu gitu. Menurut aku fase itu tuh tidak akan, maksudnya ya kamu nggak bisa lari gitu. Semua orang pasti bakal ngalamin itu. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah terima, terus cari solusinya, cari jalan keluarnya gitu sih. Jadi kayak boleh galau, tapi ya jangan terpuruk gitu jangan kan. lama juga gitu. Kalau dari Irma sendiri gimana? Kalau dari aku sih mungkin aku cuman mau kasih, tadi kan udah banyak kayak Bang Peter sama Ilin, dan aku yakin teman-teman di rumah juga pasti punya kayak solusinya masing-masing gitu. Yes. Kalau dari aku kayak never feel alone sih. Yes. Kayak pada saat kamu ngerasain hal itu, kayak jangan pernah ngerasa sendiri. Karena setiap orang tuh ngerasain kayak yang tadi. Kayak sebelum aku mengulik lebih jauh tentang quarter life crisis ini, aku pikir pertama kali itu cuman aku doang gitu yang ngerasa tuh kayak hidup ini tuh gimana sih, aku harusnya gimana sih gitu. Apakah orang lain tuh juga mempertanyakan apa yang aku tanyakan gitu. Benar. Tapi ya ternyata itu kan sindrom ya, kayak satu fase gitu. Jadi ya jangan pernah merasakan sendiri. Even kita insecure atau apapun itu, kayak setiap orang tuh ngerasain dan setiap orang tuh punya solusinya masing-masing tuh kan. Masing-masing dan orang lain punya, kita juga harus punya. Yes. Kayak gitu. Itu sih kalau dari aku.
Bener sih. Wah, cukup panjang ya Cukup panjang pembicaraan kita pembicaraan tentang kali ini. quarter life crisis ini, dari mulai yang sangat sangat memotivasi motivasi, sampai yang entah kemana-mana gitu Iya, ya. iya, bener Tapi banget. hopefully teman-teman di rumah bakalan ngerti maksud dan tujuan kita sih untuk ngomongin quarter life crisis Crisis ini. ini. Iya, Karena bener banget. jump into the conclusion, setiap quarter life crisis itu adalah suatu fase gitu yang dimana semua orang bakalan ngerasain menghadapi. gitu. Iya, bener Sesukses banget. apapun orang yang kalian pikirkan, dan kita harus cari solusinya gitu. Yes. Jangan pernah terpuruk atas apapun kekhawatiran dan segala ketidakpastian yang kita rasakan, tapi coba cari solusinya gitu. Yes, benar banget. Gimana pun caranya deh gitu, karena Iya. kita semua kan punya ininya sendiri ya, Iya, punya kehidupan caranya masing-masing, sendiri. aku Bener yakin. banget, bener banget. Kayak gitu. Buat teman-teman semua yang lagi ngalamin fase ini atau lagi mungkin udah gejala-gejala nih, karena kayaknya nggak cuma 25-an ya, kayak anak SMA sekalipun SMA juga bakalan mungkin punya bertanya-tanya ya, gitu, Kak, apakah aku quarter life crisis? Iya, sesimpel misalnya, aduh kayak aku mau masuk kuliah mana ya, gitu kan, Yeah. jurusan apa ya, atau aku kuliah atau nikah aja ya gitu. Itu kan salah satu keraguan juga ya. Jadi itu tadi gitu. Jadi ya setiap orang punya keraguan lah dalam hidupnya gitu. Iya, Jadi bener banget. boleh di-sharingkan sama kita di comment box di bawah, atau misalnya yang lagi ngerasa udah melewati masa itu Iya. ya, misalnya Mau share gitu para tentang abang-abang gimana dan caranya. kakak-kakak di luar sana yang mungkin udah ngalami masa itu dan berhasil keluar, Oh, yes. sharing juga sama kita dong, kayak gimana sih caranya gitu kan, Iya, bener cara banget. terbaik Cara gitu. terbaik gitu. Biar Cara kita juga mengatasi. bisa keluar. Yeay. Masih terjebak nampaknya ya. Terjebak. Nah gitu tadi ya, dan oke kita tutup aja gimana? Ya, oke, Terus baik. Segmen bermuda kali kita ini. episode 1 kali ini. Jangan lupa nonton episode-episode yang lainnya. Kalau kalian punya saran, topik atau apapun yang mau kita bahas, kita Yes. akan bahas. Atau mau punya saran narasumber juga bisa, kita Di bisa komen. kabulkan ya, Iya. untuk kita datangkan di sini sama Hopefully ya. kita. Iya. Ya. Sekian segmen bermuda pada hari ini. Ya, aku Ilin. Aku Irma. Dan aku Peter. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.